Selamat datang di Sitinggil Segoro Kidul. Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan Bayu Samudera. Bener adeke jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja nih, Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengawin ibunya sendiri. Jangan Bayu Samudera. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu putuku. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Senopati Laut Jawa menyerahkan sebuah Nawalo Prabu Gentur Prahoro kepada Kanjeng Ratu. Mohon diterima Kanjeng Ratu. Aku terima Tugu Wasesa. Senopati Tugu Wasesa. Kasinggan dawuh Kanjeng Ratu.
Aku akan datang sebagai saksi. Tetapi juri dari pertandingan adalah Dewi Nawangsari adikku. Pulanglah dan sampaikan pesanku kepada junjunganmu, Sang Prabu Gentur Prahoro. Cundomani, bubarkan pasewakan. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Pasewakan selesai. Dinda tidak mengerti kenapa Yunda menunjuk Dinda sebagai juri. Dinda tidak menganggap itu sebagai kehormatan. Pantaskah Dinda menerimanya? Kerendahan hati Dindalah yang membuat Dinda pantas menerimanya. Yunda Ratu, kenapa kita terbang begini tinggi? Apa yang ingin Yunda perlihatkan pada Dinda? Lihatlah lautan di bawah sana. Laut yang begitu luas. Apa yang terlintas di pikiran Dinda ketika Dinda melihat semua itu? Alangkah indahnya kalau dalam kekuasaan samudera tergelar kedamaian. Hatimu memang hati seorang ratu, Dinda Nawangsari. Kelihatannya jalan sudah terbuka. Ayo, kita kembali ke keraton. Jadi ini laporan yang kalian berikan. Ambarwati hilang dan tak seorang pun dari kalian yang bisa menemukannya. Kami sudah menelusuri kemana-mana, tapi Roro Ambarwati tetap tidak bisa kami temukan, Kanjeng. Dan kamu, Pandego, kamu dan anak buahmu pulang dengan tangan kosong. Kami telah menyeberang ke berbagai tempat, dan kami telah menyusuri sungai hingga ke seberangnya. Tetapi... Cukup! Kalau jawaban akhir katanya sama, tidak diketemukan. Dan mulai sekarang umumkan, barang siapa menemukan Ambarwati, hidup atau mati, diwajibkan melapor ke Katemunggungan. Sejak ini, Ambarwati dinyatakan buron. Juragan, celaka Juragan. Celaka kenapa? Yang ikut kita semalam, yang kita tolong itu, dan Roro Ambarwati Juragan. Beliau dinyatakan buronan Katemunggungan. Buronan? Dan Roro Ambarwati? Kang? Itu Kang, Putri Selir. Putri dari Selir. Dituduh melakukan percobaan pembunuhan pada Kanjeng Tumenggung. Tenang, Kang. Dari mana kamu tahu? Pengumuman resmi, Kang. Tadi kita ketemu di jalan. Waduh, bagaimana ini? Siapapun yang melihat atau menemukannya harus melapor ke Katemunggungan. Duduk dulu. Iya. Tenang, Kang. Tenang. Mati aku. Iya, tenang. Koco Benggolo. Koco Benggolo mengaturkan sembah, Kanjeng Ratu. Mohon maaf, apa ada perintah yang harus hamba laksanakan, Kanjeng Ratu? Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan kepada adikku, Dinda Dewi Nawangsari. Apa itu, Kanjeng Ratu? Kamu punya simpanan ingatan tentang Prabu Penguasa Segoro dengan baik, kan? Benar, Kanjeng Ratu. Perlihatkan itu pada Dinda Dewi Nawangsari. Baik, Kanjeng Ratu. Hamba tahu yang Kanjeng Ratu maksudkan.
halaman keratonku bukan untuk bertapa. Ayo, usir dia. Maaf Sang Prabu, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena putri cantik itu sedang bertapa. Ampun Sang Prabu, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena dia ngajar kalian. Maafkan kami putri, maafkan kami. Jadi hanya itu yang bisa Sang Prabu lakukan. Jangan banyak bicara. Tunjukkan kelebihanmu, Cahayu. Lihat. Lihat ini. Lihat apa yang akan aku lakukan. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Baik. Kalau kalian berpihak kepadanya, kalian akan kuhancurkan sekalian. Ada lagi yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Sendiko Dau, Kanjeng Ratu. Yunda Dewi, kenapa Dinda harus melihat semua tadi? Apa yang diinginkan dari Dinda? Dinda Dewi akan ke Laut Jawa. Akan menjadi juri dari sebuah ajang adu kesaktian. Yunda berharap agar Dinda menjadi juri dengan adil, tidak berpihak dan memahami betul bagaimana menilai sesuatu. Dinda, apa yang Dinda lihat dan siratkan dari kejadian-kejadian tadi? Kekuasaan sehebat dan sedahsyat apapun, kalau digunakan untuk merusak atau menghancurkan, itu sama saja tidak bernilai, tidak boleh dimenangkan. Kalau begitu, Yunda tidak perlu bimbang, karena Dinda akan menjadi juri yang bijaksana nanti. Memang benar, rumah ini sangat jauh dari Katumenggungan. Tetapi mungkin saja kan, kalau prajurit atau telik sandi Katumenggungan sampai di sini. Kalau mereka melihat Putri Ambarwati ada di sini, saya bisa diseret-seret ke Katumenggungan, dianggap melindungi buronan. Tapi tolong ketuk hati nurani kita. Tegakkah kita mengusir dia? Tidak menolong, malah menyerahkannya pada Katumenggungan. Rasanya tidak, Kang Tembem. Kejambuanku! Apa maumu? Kau pikir kamu siapa?
Ada apa, Kanda? Kenapa? Tidak. Tidak, Dinda. Kanda pasti mimpi buruk lagi, kan? Tidak. Kembalilah kau tidur. Tapi Kanda... Tidurlah. Kembalilah kau tidur. Kanda pasti mimpi buruk lagi. Iya kan? Mimpi buruk apa lagi, Kanda? Kanda mimpi buruk. Kanda berkelahi dengan biawak siluman itu. Perkelahian yang berat. Perkelahian yang menguras tenaga. Melelahkan. Kanda memang menang. Tapi ini berarti akan berat dan melelahkan perjalanan yang akan kita lalui, Dinda. Kanda. Seharusnya Ambarwati ke sini. Apa salahnya Ambarwati yang buron dan Seto Satrio yang sudah resmi jadi musuh Temenggung bersatu melawan Katumenggungan? Ya, Ibu kira pendapat Nanda Raden benar. Kalau saja Nanda Roro Ambarwati mau ke sini, maka 3 kekuatan dendam telah terkumpul. Ya, Ibu benar. 3 kekuatan dendam. Ibu, saya, dan Ambarwati. Bertiga akan kita lawan Katumenggungan. Tapi kemana Roro Ambarwati? Masa dia tidak lari ke sini? Jika kamu melawan Cokro Nanggolo, berarti kamu melawan Romomu sendiri. Melawan Romomu sendiri berarti melawan Romo Bayu Samudro. Pasti ada sesuatu yang bisa kuambil ketika air bergolak dan menjadi keruh. Aku akan datang padamu, Seto Satrio. Aku akan datang padamu. Ya, mudah-mudahan Dewi Ambarwati datang ke sini. Nyebranga? Nanda Raden, lebih baik Ibu pergi. Takut mengganggu. Jangan, Dewi Tantri. Aku ingin kau juga mendengar pernyataanku. Pernyataan apa, Nyebranga? Pernyataanku untuk mendukung tekadmu melawan Katumenggungan. Jangan khawatir, Seto Satrio. Aku akan mengirimkan pasukan buayaku kalau sampai terjadi perang antara Gisikan dan Katumenggungan. Terima kasih, Nyebranga. Terima kasih. Izinkan aku pergi bersama putramu. Tantri. Ibu. Ikut aku. Tantri, kamu harus ingat, kalau kita berada di bawah bayang-bayang Ratu Setro Gondomayit. Jadi kalau kalian butuh bantuan, akan lebih tepat kalau kalian minta bantuan pada Ratu Gedeng Permoni. Jadi Ibu keberatan kalau Nyebranga mau membantu?
Kekayaan yang diberikan Nyi Branga sudah lebih dari cukup. Jadi jangan terima yang lain. Tapi kita tidak meminta, Bu. Nyi Branga yang menawarkan. Aku takut Nyi Ratu Gedeng Permoni akan tersinggung. Itu yang harus kamu ketahui. Tapi Bu, Ibu... Ya, Ibu benar. Apa jadinya nanti kalau dua kekuatan gaib sama-sama mau membantu? Apa jadinya kalau mereka saling tersinggung? Kenapa Ibu menangis? Apalagi yang Ibu tangisi? Kegagalan yang selalu berpihak pada kita. Saya telah gagal membunuh Romo, Bu. Itu saya akui. Tetapi bagaimanapun juga, saya telah berhasil menyingkirkan Dinda Ambarwati dari Katumenggungan ini. Berarti musuh satu atap kita telah berkurang, Bu. Yang kita hadapi sekarang tinggal Ibunda Ayuskarsari dan Romo Tumenggung, Bu. Setelah kegagalan itu, apa Raden masih berani mengulangnya lagi? Keinginan untuk mencoba tentu saja masih ada, Bu. Tetapi penjagaannya semakin diperketat. Pandangan curiga Yudo Turongo kepada saya menyebabkan saya harus mencari jalan lain. Memang harus ada cara lain, dan cara lain itulah yang harus kita cari. Saya tahu, Bu. Yudo Turongo harus disingkirkan. Karena kalau dia sudah tersingkir, maka kekuatan Katumenggungan akan goyah, Ibu. Tidak ada alasan yang membuat dia harus tersingkir. Saya yakin ada, Ibu. Apa? Kita bongkar saja hubungan antara Yudo Turongo dengan Dinda Ambarwati, Bu. Ya, tepat sekali. Kanjeng Tumenggung pasti akan sangat marah kalau dia mengetahui hal ini. Lalu kita ungkap satu kecurigaan, Bu. Bahwa lolosnya Ambarwati dari kepungan para prajurit itu bisa saja karena ulah Yudo Turongo juga, Bu. Hei, tunggu. Jangan bangunkan dia. Dia anak saya. Dia benar-benar butuh istirahat. Kenapa? Ada apa? Saya kira Sekertaji. Sekertaji? Iya, maksud saya Kembang Tanjung. Kembang Tanjung pendekar itu yang... Iya, Kisanak tahu tentang dia? Bagaimana tidak tahu? Karena pendekar Kembang Tanjung itulah anak saya jadi tergila-gila dengannya. Tergila-gila bagaimana? Anak saya ingin seperti pendekar Kembang Tanjung. Lihat saja pakaiannya, gayanya. Bukankah Kisanak lihat? Ia jadi mirip sekali dengan pendekar Kembang Tanjung itu. Iya, anak Kisanak memang mirip sekali dengan pendekar Kembang Tanjung. Tapi, kenapa jadi begitu? Itulah Kisanak. Karena kagumnya, dia jadi seperti itu. Kagum? Kagum bagaimana? Keberhasilan pendekar Kembang Tanjung membunuh laba-laba raksasa itu telah membuat anak saya jadi tergila-gila ingin seperti dia.
Jadi, akhirnya Kembang Tanjung menang melawan laba-laba raksasa itu? Iya, Kisanak. Lalu kalau boleh saya tahu, kemana dia sekarang, Kisanak? Dia pendekar. Tentu saja dia melanjutkan pengembaraannya. Kemana? Ke sana. Kalau begitu, terima kasih. Hei, Kisanak mau kemana? Kisanak! Ada apa, Bopo? Siapa pemuda itu? Terlambat. Kalian bicara terlambat. Kalau aku tahu, Yuda Turonggo dan Ambarwati punya hubungan sampai sejauh itu, mungkin keadaan tidak menjadi seperti ini. Kami takut dianggap salah bila memberitahukan hal ini. Tidak. Aku akan panggil Yuda Turonggo. Akan aku korek sendiri pengakuan darinya. Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Di hadapan Kanjeng, saya tidak bisa mengelak. Secara jujur saya katakan bahwa memang ada hubungan khusus antara saya dengan Dinda Roro Ambarwati. Itu merusak pagar ayu namanya. Menjalin hubungan khusus atau jatuh cinta dengan orang yang harus dilindungi adalah sebuah kesalahan besar. Kamu salah besar padaku. Dan salah besar pada tugas utamamu, Yuda Turonggo. Kanjeng Tumenggung, saya menerima salah kalau cinta saya kepada seseorang yang harus saya lindungi dianggap salah. Tetapi, mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, cinta adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Dan kalau dua cinta bersambut, maka akan sulit dibendung. Mohon Kanjeng ketahui, cinta Yuda Turonggo pada Ambarwati adalah cinta murni, sejati dan suci. Demikian pula cinta Roro Ambarwati kepada saya. Mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, selama ini kami tidak pernah melanggar susila. Yuda Turonggo, Kasinggihan dawuh Kanjeng. Apa rencana pembunuhan yang dilakukan Ambarwati? Ada hubungannya dengan cinta yang kalian kobarkan itu? Mohon maaf, saya belum memahami maksud Kanjeng. Terus terang aku menjadi curiga. Apa rencana pembunuhan itu datang dari kalian berdua? Dari mana Kanjeng melihat itu? Lolosnya Ambarwati dari prajurit yang kamu pimpin sendiri. Apa ini tidak menimbulkan kecurigaan? Maaf Kanjeng Tumenggung. Saya sangat terkejut mendengar tuduhan Kanjeng. Tuduhan ini membuktikan bahwa Kanjeng Tumenggung tidak benar-benar mengenal saya. Saya adalah prajurit sejati yang setia dan siap mengorbankan jiwa raga saya pada junjungan saya. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Tangkap Ambarwati dan bawa ke hadapanku. Tapi kalau kamu tidak bisa menangkap atau menemukannya, hidup atau mati, atau kamu gagal, Yuda Turonggo, maka jawabnya jelas. Kamu sama saja seperti Ambarwati. Kamu pengkhianat dan akan menjadi musuh besar Katumenggungan. Kanjeng Tumenggung, kalau ini sudah menjadi keputusan, baik, saya akan berangkat. Tapi mohon diingat Kanjeng Tumenggung, sepeninggal saya, Katumenggungan akan kosong. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab pada keamanan Katumenggungan kalau saya tidak ada? Romo masih punya Sombo, Yuda Turonggo. Tidak bisakah urusan keamanan ini dipercayakan kepada putra Romo yang setia ini, Romo? Oh, jadi ke situ arahnya. Baik, saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Lebih cepat lebih baik, Romo. Saya akan segera pergi, Kanjeng Tumenggung. Tapi ingat, Raden Sombo, jangan kaget kalau suatu saat nanti akan saya seret siapa pembunuh bertopeng yang gagal membunuh Kanjeng Tumenggung yang sebenarnya. Mohon pamit. Yuda Turonggo. Sudahlah, Romo. Biarkan saja dia pergi. Masih ada saya di sini, Romo. Masa Romo tidak percaya dengan darah daging Romo sendiri?
saya akan menggantikan kepala keamanan Romo, agar saya bisa melindungi Romo tercinta. Bisa kupercaya omonganmu ini? Aku akan mencarimu, Amarwati. Aku akan mencarimu karena aku yakin kau masih hidup dan masih berada di telatah Mataram. Akan kubawa kamu kembali ke Katumenggungan. Tapi bukan kubawa sebagai pesakitan. Akan kubawa kau sebagai saksi untuk membongkar kejahatan Raden Somo dan ibundanya, Loro Andini. Jangan sembunyi dariku, Amarwati. Kanda? Kanda? Iya, Dinda. Dari mana Kanda tahu kalau saya di sini? Gelora rindu dan cinta Kanda lah yang bisa membuat Kanda menembus hatimu. Kanda? Kanda sangat merindukanmu. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Lukamu? Rasanya segala pedih dan luka Dinda menjadi hilang, Kanda. Begitu Dinda bisa kembali memeluk Kanda. Kanda sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Kanda, peluklah Dinda, Kanda. Peluklah Dinda. Dinda tidak mau jauh lagi dari Kanda. Iya, Kanda pun demikian. Tak ingin jauh dari Dinda. Tak ingin kehilangan Amarwatiku. Kanda. Hayam. Nanda Ambarwati, senang ya? Ada sebagian orang mengatakan
Putri Ambarwati kabur dan jadi buronan Katumenggungan. Karena memang dituduh akan membunuh Gusti Tumenggung. Tetapi ada juga yang bilang bahwa kaburnya Putri Ambarwati karena masalah cinta. Masalah cinta bagaimana? Katanya Putri Ambarwati sedang jatuh cinta kepada Raden Yudo Tronggo, sang kepala keamanan itu. Lalu? Ya, karena itu diusir. Tetapi sekarang Raden Yudo Tronggo juga diusir dari Katumenggungan. Kakang Yudo Tronggo diusir? Iya, kabarnya begitu. Kalau Kakang Yudo Tronggo diusir, lalu Pak Tembem tahu siapa yang menjabat sebagai kepala keamanan Katumenggungan? Menurut kabar, yang menggantikannya putra Kanjeng Tumenggung sendiri dari Roro Andini. Raden Sombo? Iya, betul. Raden Sombo. Oh, jadi inilah rahasia pemberian kalung itu. Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih. Pada awalnya, saya sangat bahagia ketika seorang kakak memberikan saya kalung itu. Saya baru sadar ketika kalung itu ditemukan sebagai bukti percobaan pembunuhan. Saya sengaja dikorbankan. Jadi sekarang apa rencana Putri Ambarwati? Saya akan pergi ke Katumenggungan, sowan pada Romo dan mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Tidak semudah itu. Jangan gegabah. Kenapa Tabib berkata begitu? Di Katumenggungan telah terbentuk anggapan bahwa Nanda Roro Ambarwati merupakan calon pembunuh yang gagal dan yang dicari. Sementara itu Raden Sombo telah menjabat sebagai kepala keamanan. Kepulangan Nanda sama saja dengan bunuh diri. Tidak, jangan lakukan itu. Lalu, apa saya harus tetap bersembunyi di sini? Nanda memang harus keluar untuk membuktikan bahwa Nanda bersih. Tapi masih perlu waktu. Saya yakin Raden Yudo Tronggo sekarang sedang mencari Nanda. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nanda tidak bersalah. Dan membongkar rahasia siapa dalang di balik kemelut ini sebenarnya. Kenapa Tabib berkeyakinan begitu? Pukulan jarak jauh di punggung yang menyebabkan Nanda limbung dan jatuh ke gerobak Kang Tembem telah membuktikan usaha penyelamatan yang Raden Yudo Tronggo lakukan. Saya memang merasa ada keanehan saat itu. Saya merasa tidak mungkin menghindar dari sambaran panah itu. Tapi ilmu Raden Yudo Tronggo cukup tinggi. Sehingga apa yang terlihat tak seperti yang dilihat. Apa itu? Kelihatannya memukul. Tapi sebenarnya menolong. Kalau itu benar, saya akan sangat berterima kasih kepadanya.